ya kapasitas Anies ya jauh dibandingkan Presiden Jokowi. Memang virus yang satu ini sangat berbahaya karena siapapun juga yang terpapar itu profesor sekalipun bisa langsung menjadi bodoh. Nah, salah satunya itu yang komentar tadi itu jelas sekali bagaimana mungkin kita bisa membandingkan orang bahwa Anies jauh lebih di atas daripada Pak Jokowi, sementara prestasinya kita lihat itu sangat jelas. Bagaimana track recordnya Pak Jokowi, mulai menjadi wali kota dan bahkan pernah menjadi wali kota terbaik 3 kalau tidak salah di dunia. Jadi di antara seluruh wali kota di dunia, dia menjadi wali kota terbaik, itu Pak Jokowi. Saking terbaiknya, pada saat proses pemilihan kedua, itu suaranya sampai di atas 80%. Kembali terpilih menjadi wali kota. Dan modalnya saya kira jelas, program, bukan modal menjual ayat dan mayat, mengkapitalisasi isu-isu politik identitas, isu-isu agama, lalu kemudian terpilih. Bukan, tidak seperti yang satu itu, yang Anda katakan jauh lebih hebat. Akhirnya kemudian publik mengujinya kembali pada saat Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana Jokowi terpilih pada saat itu berdampingan dengan Ahok, mengalahkan seluruh lawan-lawan politiknya, dan kita tahu sendiri siapa lawan-lawan politiknya kala itu. Bukan orang-orang kecil. Ya kalau mungkin sekelas Anies Baswedan saja, atau mungkin Anda Bung Refli, di mana saat itu Jokowi menang melawan Anda misalnya ya, itu biasa-biasa saja. Karena Anda bukan siapa-siapa. Nah, tapi ini adalah efek domino dari dipecatnya saya kira dari BUMN. Dan saya kira orang-orang seperti ini yang masuk dalam kategori barisan sakit hati pembenci Jokowi. Nah, memang ada beberapa orang atau ada beberapa kriteria saya perhatikan di media sosial yang membenci Pak Jokowi. Yang pertama itu, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. pasti adalah kelompok cendana. Kenapa? Karena sejak Jokowi menjadi presiden, hampir seluruh aset-aset cendana itu diambil alih kembali, dan bahkan sudah ada yang dimenangkan oleh negara. Tentu orang-orang ini sakit hati. Bagaimana tidak? Harta yang sudah merasa dimiliki diambil alih kembali oleh negara, dan itu hanya di zamannya Jokowi. Yang kedua, kelompok yang sakit hati ini para buhir-buhir kadrun ini yang membiayai kadrun selama ini. Yaitu Jokowi sukses menggergaji atau mengamputasi yang namanya Petral. Nah, kita tahu sendiri di belakangnya Petral itu siapa? Itu adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan minyak, dan itulah yang membiayai para kadrun-kadrun ini yang selalu demo-demo. Makanya mereka sangat sakit hati. Nah, kelompok ketiga yang sangat membenci Pak Jokowi, artinya kalau saya bilang sangat membenci, artinya apapun yang dilakukan Jokowi semua buruk di matanya. Sama tadi itu. Nah, kelompok ketiga ini adalah kelompok koruptor. Karena di zamannya Jokowi sangat masif penangkapan koruptor-koruptor, baik yang sudah ditangkap maupun yang sementara dalam proses. Nah, ini semua yang membenci Jokowi ini. Nah, kelompok keempat itu adalah, nah itu tadi yang bicara itu, kelompok sakit hati, pecatan. Orang-orang yang merasa berjuang lalu kemudian tidak dipakai atau sudah dipakai tapi dianggap oleh Pak Jokowi gagal, lalu kemudian dipecat. Termasuk Anies Baswedan kan pernah jadi Menteri Pendidikan. Oleh karena itu orang-orang seperti ini kalau memiliki kemarahan yang panjang terhadap
Pak Jokowi dan menilai Pak Jokowi sangat rendah di matanya, wajar saja. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan barisan sakit hati. Kamu gitu. Pembenci selanjutnya Pak Jokowi siapa? Kadrun. Nah, kenapa Kadrun sangat membenci Pak Jokowi? Ya karena nanti di masanya Pak Jokowi ini ormasnya dibukukan FPI dan HTI. Nah, jelas ya. Jadi kita ini tahu persis siapa-siapa orang yang membenci Pak Jokowi. Nah, kelompok paling terakhir ini, inilah yang paling banyak jumlahnya. Kelompok yang membenci Pak Jokowi karena hoax. Kenapa? Karena semua yang saya sebutkan tadi ini bekerja secara bersama-sama, secara kolektif menyebar hoax. Menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Nah, mereka masyarakat awam ini yang kurang memiliki pengetahuan, kurang memiliki informasi, inilah yang rentan terpapar dan ini jumlahnya tidak sedikit. Lalu muncul orang-orang seperti kita ini yang memberikan penetrasi, memberikan pelurusan istilahnya, meluruskan hoax-hoax yang disemburkan oleh kelompok-kelompok ini semua. Dianggaplah kita pasir rupiah, kan begitu tuduhannya. Nah, bayangkan misalnya kalau tuduhan itu lalu kemudian kita harus kendor. Itu berbahayanya. Karena bagi mereka kita ini pasir rupiah. Kalau yang ada di kelompoknya tim media. Kan begitu dia. Saya kira itu ya. Jadi itulah varian dari kelompok pembenci Jokowi. Salah satunya itu pecatan-pecatan, baik itu pecatan BUMN maupun pecatan menteri. Nah, termasuk ada ASN-ASN juga. Nah, itu juga pembenci Jokowi itu yang selama ini enak memainkan uang-uang negara, tapi karena semua proses administrasi keuangan sekarang online, setengah mati dia menilap uang negara. Nah, itu juga sakit hati hari ini. Jadi kalau kita urai kelompok-kelompok ini semua dan men-tracking seluruh semburan-semburan hoaxnya di media sosial, saya kira semua latar belakangnya terpampang dengan baik di situ. Saya sengaja sampaikan ini supaya kita tidak ragu untuk memberikan informasi yang benar di masyarakat. Jujur saya orang ini yang sangat salut dulu sama Bang Refli Harun ini. Sebagai seorang ahli tata negara, ahli hukum tata negara yang menurut saya memang dulu ya, sebelum dipecat, memiliki pandangan-pandangan yang luas terhadap negara, mampu mengedukasi kita semua. Makanya dulu pada saat beliau masih belum dipecat, saya setiap muncul di televisi rajin menonton. Karena saya bilang pasti ada lagi ilmu yang dia sampaikan ini. Sekarang ini begitu melihat mukanya, yang ada di benak saya pasti dia menjadi influencer lagi nih, mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh para kadrun. Dan followernya besar, 2 juta lebih pengikutnya di YouTube. Memang besar. Jadi satu kali memberikan informasi, saya kira memang semburannya pasti kencang. Nah, itulah kenapa saya selalu memanggil orang-orang yang memiliki follower besar, terutama artis-artis yang cinta NKRI ini, public figure. Seharusnya konten-kontennya itu sudah harus mulai juga bagaimana membangun edukasi di masyarakat, meluruskan informasi-informasi sesat. Kenapa? Karena yang selalu saya sampaikan bahwa anak muda hari ini itu sangat rentan terpapar dengan informasi-informasi sesat, karena mereka semua sudah memegang gadget, memegang Android.
Dan itu informasi itu dengan mudah mereka nonton, baik melalui kanal YouTube ataupun misalnya melalui kanal TikTok yang memang laju informasinya jauh lebih cepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.